Masa kehamilan identik dengan banyak perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Mulai dari trimester awal sampai akhir, baik perubahan fisik maupun psikis akan dijalani seorang ibu hamil. Seperti di awal trimester, mengalami morning sickness yang membawa banyak perubahan pada tubuh. Selain itu, konstipasi atau sembelit ternyata juga rentan dialami oleh ibu hamil saat memasuki trimester awal dan juga dapat dialami menjelang persalinan. Pada beberapa kasus, sembelit saat hamil malah menjadi tanda-tanda awal dari kehamilan. Tentunya, gaya hidup dan pola makan selama masa kehamilan dapat membantu untuk mengurangi gejala dari sembelit itu sendiri. Konstipasi atau sembelit saat hamil memang menyebabkan ketidaknyamanan untuk beraktivitas. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa ada komplikasi berbahaya jika kondisi ini tak segera diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Dok, Iya. jadi kemarin ketemu sama teman aku yang lagi hamil. Nah, dia tuh cerita, dia happy banget karena dia lagi hamil itu kan. Nah, tapi ini ada yang dia keluhkan. Karena katanya itu dia selama hamil kadang-kadang tuh susah buang air besar, Dok. Emangnya ada hubungan ya, Dok? Sembelit sama kehamilan gitu? Oh, jadi gini nih, pada saat hamil itu memang terjadi biasanya peningkatan hormon nih di dalam tubuh wanita hamil. Sehingga juga terjadilah perubahan-perubahan nih pada tubuh kita. Salah satunya itu adalah pada di otot. Dan juga tidak terkecuali otot bagian pencernaannya juga. Oh, gitu. Makanya inilah yang bikin kerja ususnya itu menjadi agak sedikit lebih lamban nih. Sehingga proses penyerapan cairan, terus juga pencernaannya itu juga menjadi sembelit. Gitu. Ternyata ya, Dok ya. Nah, Iya. ini katanya letak dari rahim itu mempengaruhi wanita hamil, Dok. Jadi sering sembelit. Itu fakta atau mitos tuh, Dok? Nah, daripada saya jawab sendiri, kurang seru. Mendingan saya undang nih narasumber kita, yaitu Dr. Adi Widodo, spesialis obstetri dan juga gynecologist. Apa kabar, Dok? Ini dokter yang lebih tepat nih untuk menjawab semua fakta mitosnya nih. Nih, Bekti bertanya nih, Dok, soal fakta atau mitos sih sebenarnya bahwa letak rahim pada ibu hamil ini mempengaruhi wanita hamil itu lebih sering terkena yang namanya sembelit. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta! Karena memang Dok, rahim itu kalau lagi nggak hamil itu besarnya cuma sebesar telur ayam kampung. Telur ayam. Jadi kecil sekali ya. Oh, jadi ini sekarang lo bawa telur ayam kampung ya? Iya, ini Nggak telur ayam nggak kampung. bisa diraba, hanya itu bisa telur apa dirasa. tuh? Ini telur bebek. Iya. Jadi gimana? Nah, udah gitu, dia tuh adanya di dalam rongga panggul. Ya. Jadi ada tulangnya ya, jadi tempatnya terbatas. Udah gitu kan, pas di depannya ada kandung kencing, di belakangnya ada rektum. Jadi otomatis dengan kehamilan, dengan makin membesarnya si rahim itu, sedikit banyak akan menggambat juga pergerakan daripada ususnya. Kasian ya tuh ibu-ibu hamil. Iya, Ya begitulah. ampun. Ya, luar biasa kan ya ibu Jadi korban hamil laki-laki ya. ya. korban laki-laki. Iya, nah itu makanya tuh ya Dok, jadi semakin bertambahnya usia kehamilan, perkembangan janinnya juga bertambah gitu ya. Itu juga mempengaruhi tuh proses pengeluaran buang air besar kita ibu hamil nih ya, sehingga menjadi memang sering sembelit. Kalau saya dulu waktu trimester 3 tuh Dok, makin besar bayinya, makin susah juga keluarnya. Begitu. Iya. Oke, perubahan hormon ini juga menyebabkan wanita hamil akhirnya mengalami sembelit atau konstipasi, Dok. Itu fakta atau mitos, Dok? Ya, itu fakta, Fakta, karena ya, pada saat kehamilan itu ada namanya hormon khusus pada kehamilan. Itu ya biasa kita kenal sebagai progesteron atau progestogen. Nah, sifat dari hormon itu merelaksasi, sebenarnya maksudnya merelaksasi otot-otot rahim. Tapi dia juga bekerja juga di otot-otot pencernaan. Sebenarnya ada maksudnya. Otot-otot pencernaan itu bergeraknya jadi lebih lambat supaya penyerapan makanan itu jadi lebih banyak buat ibunya dan buat bayinya. Tapi otomatis kalau makin banyak diserap, jadi airnya makin sedikit. Jadi otomatis tuh kotorannya jadi tambah keras tuh. Iya. Ya udah lambat, keras lagi. Wah, makin susah jadi keluarnya itu kalau lagi hamil. Begitu kasihan ya, Dok ya. Wah, Iya. ibu Nah, ini tapi ada lagi, Dok, yang beredar di masyarakat, Dok nih. Apa tuh? Katanya vitamin dan obat-obatan yang konsumsi saat kehamilan itu bisa bikin sembelit, Dok. Fakta atau mitos, Dok? Ya, itu juga salah satu yang harus kita ketahui bahwa Jadi itu fakta, Dok? Fakta. Fakta, Betul, oke. fakta ya. Jadi contoh seperti kayak
vitamin penambah darah zat besi. Ya. Jadi memang sifat dari zat besi itu jadi memang mengeraskan kotoran. Jadi memang kalau seandainya ibu-ibu yang saat hamil biasanya kan dokter-dokter kandungan tuh rutin suka memberikan obat-obatan penambah darah, ya. Nah, itu sebaiknya juga harus diimbangi dengan banyak makan serat sama minum cairan yang cukup. Ya. Selain itu kalsium. Nah sekarang kan ibu hamil suka dikasih kalsium kan, supaya tulangnya nggak pegel, supaya tulangnya nggak linu. Nah kalsium itu juga menyebabkan kotoran juga menjadi lebih keras. Ya, jadi memang ada hal yang harus diperhatikan juga ya. Dari obat-obatan itu ya, Dok dari ya. vitamin. Tapi kan obat-obatannya harus dikonsumsi ya Dok Sebaiknya, ya. Sebaiknya begitu. Rutin. Nah ini tapi ada lagi Dok fakta mitos betul. selanjutnya Dok. Ini katanya Dok, sembelit saat hamil itu dapat menyebabkan wasir. Itu fakta atau mitos Dok? Itu fakta. Oh fakta. Jadi itu sebabnya karena apa? Karena rahim itu membesar. Ya, dengan membesarnya rahim itu maka menyebabkan aliran darah dari bawah, dari kaki mau balik ke jantung itu menjadi terhambat. Iya. Otomatis pembuluh darah di sekitar lubang anus atau rektum itu juga ikut Membesar. ada hambatan juga. Ada hambatan juga. Makanya kadang-kadang orang yang nggak wasir begitu hamil jadi wasir. Nah kalau udah wasir, terus dia susah sembelit, ya buang air besarnya keras atau dia mesti mengedan sering-sering itu, nah itu malah jadi bisa jadi tambah berat tuh wasirnya. Waduh. Oh, jadi sebenarnya kalau orang dengan biasa aja bisa wasir, orang hamil juga bisa wasir, orang hamil dengan sembelit makin lah tuh ya Dok ya wasirnya. Makanya kenapa itu ya ibu itu perjuangannya luar biasa sekali ya. Iya betul. Pahalanya banyak banget. Betul ya Pak Dok. Betul. Nah sebenarnya nih Dok perlu juga diberitahukan ke masyarakat nih cara aman bagi wanita hamil untuk mengatasi sembelit. Gimana tuh Dok? Ya, yang pasti hidupnya sehat dalam arti harus banyak makan serat. Ya, jadi banyak makan serat. Ya, kadang-kadang orang Indonesia tuh kalau giliran makan sayur tuh paling susah. Buah-buahan. Ada yang maunya cuma buah, sayur nggak mau. Tapi buah sama sayur tuh minimal 1/3 porsi dari makanan kita. Terus jumlah cairan juga harus cukup. Ya, cairan tuh juga harus cukup. Dalam arti kalau dulu 2 liter, sekarang kita dianjurkannya malah 10 sampai 12 gelas, jadi sekitar 3 sampai 3,5 liter tuh air kita minum. Oke. Nah, itu untuk ibu hamil tuh harus banyak minum air ya Dok ya. Iya, betul. Cuma ya kadang-kadang ya kadang suka. Nah biasanya wanita hamil tuh kalau minum banyak takutnya pipis. Gitu dia, ribet, kasihan itu pipisnya. biasanya kan, apalagi kalau kerja kan, jadi kadang-kadang ngurang-ngurangin minum. Nah itu pas kejadiannya biasanya akibatnya jadi defekasinya jadi keras. Baik, jadilah tuh ya sembelit itu. Ya. Jadi makin jadi lagi sembelitnya ya. Oke. Makanya kasihan jadinya itu kalau. Dok, tapi kira-kira nih ya Dok ya, masyarakat pasti perlu tahu apakah ada nih pengobatan yang penting gitu ya, supaya gak makin parah nih ya ibu hamil. Karena kan memang risiko ya Dok ya, memang ya kita bisa bilang bahwa yang namanya ibu hamil ya risikonya memang sembelit, risikonya wasir gitu ya Dok ya. Nah ini ada gak sih Dok pengobatannya? Iya, sebenarnya dunia kesehatan sekarang sudah cukup modern. Yes. Jadi kita bisa memberikan pencahar ya, pencahar itu yang aman buat ibu hamil. Ya. Itu memang sebaiknya kalau seandainya pagi udah nggak buang air besar, jangan ditunggu. Kadang-kadang suka datang tuh udah 5 hari, waduh, kayak apa? Udah depannya gendut, belakangnya ketahan lagi. Iya. Nah, karu-karuan ya. Jadi lahirnya yang mana nih ya gitu? Jadi mulus gak tahu mulus yang mana nih dengan karu-karuan gitu ya. Jadi memang kalau bisa kalau udah sehari minimal udah 2 hari lah, 2 hari nggak buang air besar harus segera kita berikan pertolongan. Itu tandanya mekanisme yang kita lakukan udah secara alami udah nggak bisa. Karena kalau sampai seandainya udah traumatis, misalnya buang air besar terus ada luka pada lubang pembuangan itu menyebabkan si ibu jadi trauma tuh. Oh alah. Ya jadi makin takut dia untuk rutin buang air besar. Oh gitu. Jadi ya jadi kayak lingkaran setan berulang terus tuh proses itu sembelitnya.